Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bujur sangkar Latin ortogonal. Yang pertama, kita harus tahu apa itu definisi dari bujur sangkar Latin ortogonal. Bunyi definisinya yaitu misalkan A itu sebagai bujur sangkar A sama dengan A IJ, di mana ini A kecil ini adalah elemen dari bujur sangkar A di baris ke I kolom ke J. Begitu pula dengan bujur sangkar B sama dengan BIJ adalah bujur sangkar Latin yang disingkat BSL yang berlainan dengan derajat n kali n atau ordo n. Kedua persegi tersebut dikatakan saling ortogonal jika terdapat n pasangan terurut yang dilambangkan AIJ, BIJ yang berbeda atau tidak berulang. Maksudnya seperti apa itu? Contohnya itu begini, supaya lebih paham ya. Saya berikan dua bujur sangkar. Nah, bujur sangkar Latin. Yang pertama yaitu 123, 231, dan 312. Dan bujur sangkar yang kedua. Nah, ini kalau kita pasangkan sesuai dengan posisinya masing-masing, maka akan membentuk seperti ini. Satu dipasangkan dengan dua ya, harus dipasangkan sesuai dengan baris dan kolomnya harus sama ya. Berarti satu dipasangkan dengan dua, dua dipasangkan dengan satu, tiga dipasangkan dengan tiga, dan seterusnya sampai dua dipasangkan dengan dua. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada pasangan yang berulang atau sama, maka bisa disimpulkan kedua BSL di samping itu saling ortogonal. Supaya lebih memahami, saya berikan contoh yang kedua. Nah, ini ada dua BSL lagi dengan ordo 4. 4 kali 4 ya. Nah, kalau kita pasangkan kan dia akan menjadi 1,4, 4,1, 3,3, 2,2, dan seterusnya sampai 1,1. Nah, kedua BSL ini memiliki beberapa pasangan terurut yang sama atau berulang. Kita lihat contohnya itu ya 2,2 ya, yang warnanya sama ya, yang warna merah, ada warna pink 2,4 dan 1,3, 4,1. Nah, itu berulang. Maka bisa dikatakan kedua BSL ini tidak saling ortogonal. Nah, secara umum jika A1, A2, A3 sampai AN ini adalah himpunan BSL dengan derajat n kali n atau ordo n yang saling ortogonal. Nah, jika himpunan bujur sangkar Latin ini saling ortogonal, maka dikatakan himpunan tersebut adalah keluarga bujur sangkar Latin ortogonal atau kita singkat KBSLO. Kemudian kita masuk ke teorema 5.2.1. Bunyi teoremanya yaitu jika A himpunan bujur sangkar Latin ortogonal ordo n, maka kardinalitas A itu kurang dari atau sama dengan n kurang 1. Ini buktinya. Misalkan A itu adalah himpunannya A1, A2 sampai AR. Ini adalah himpunan bujur sangkar Latin ortogonal ordo n. Nah, untuk P ini 1 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan R. Maksudnya dia di antara 1 sampai R ya. Nah, unsur AP, bujur sangkar AP ini yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J ini dilambangkan AIJ P ya. Eh, elemen elemen A kecilnya itu ya, baris ke I kolom ke J di bujur sangkar P. Itu maksud AIJ P. Kemudian kita label ulang unsur-unsur bujur sangkar pertama sedemikian sehingga A11 berarti elemen A bujur sangkar ke satu di kolom ke satu baris ke satu kolom ke satu sama ya. Itu sama dengan satu. Nah, dengan cara sebagai berikut. Itu kita mau kolom A11 di bujur sangkar satu itu sama dengan satu. Nah, caranya itu jika A11 tadinya bernilai K ya bukan satu ya. Nah, pertukaran K dengan satu dan satu dengan K ditukar ya satu dengan K. Untuk seluruh anggota A1 dengan operasi ini, A1 yang baru tetap merupakan bujur sangkar Latin dan A1 yang baru juga tetap ortogonal dengan bujur sangkar yang lain. Nah, karena AIJ1 dengan AIJ1, AIJP yang tadinya K,1, nah sekarang kan berubah karena telah ditukar menjadi 1,1. Begitu juga yang tadinya 1,1 bujur sangkar lain berubah menjadi K,1. Nah, dengan cara dan alasan yang sama,
kita dapat mengubah atau menukar unsur-unsur lainnya pada AP sedemikian hingga lanjutannya A11 di bujur sangkar 1 sama dengan A11 di bujur sangkar 2 sama dengan dan seterusnya sampai bujur sangkar terakhir dengan anggota di baris pertama kolom pertama itu akan sama dengan 1. Kita tukarkan terus kan dengan cara yang sama. Begitu pula dengan yang A12 di kolom yang kedua ya. Itu akan sama dengan 2, yang di kolom ketiga sama dengan 3 sampai ke kolom ke N akan sama dengan N. Nah, dengan kata lain, bujur sangkar Latin ditransformasi sedemikian hingga baris pertama setiap bujur sangkar Latin yang baru tadi yang sudah ditukarkan berbentuk 1, 2, 3, 4 sampai N. Nah, selanjutnya pikirkan unsur yang terletak di baris kedua dan kolom ke-1. Kan tadi baris pertama sudah kita transformasikan menjadi 1, 2, 3, 4 sampai N. Sekarang di baris kedua, di kolom ke-1. Nah, di setiap bujur sangkar Latin yang baru. Nah, karena AP bujur sangkar Latin dan A11P sama dengan 1 yang tadi kita sudah buat ya, maka A21P tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena dengan prinsip ortogonalitas tidak boleh ada angka yang berulang, prinsip bujur sangkar Latin ya. Tidak ada angka yang berulang, tidak ada angka yang boleh berulang di dalam baris dan di dalam satu baris dan dalam satu kolom. Nah, selanjutnya karena ortogonalitas maka A21P tidak boleh sama dengan A11Q. Untuk P tidak sama dengan Q. Nah, PQ ini adalah bujur sangkar yang berbeda. Kenapa A21P tidak boleh dengan A11Q? Karena di A11P kan sama dengan 1. Nah, A21P itu tidak boleh sama dengan 1. Maka dari itu, kalau misalnya A11P, A11Q itu sama dengan 1, nah, di sini sudah dijelaskan juga sebab jika tidak, A21P di koma A21Q itu kalau dipasangkan dia akan I, I untuk satu I. Maka A21P dipasangkan dengan A21Q, A21Q akan sama dengan A1IP dipasangkan dengan A1IQ. Nah, ini kan kalau dia sama berarti ada elemen yang berulang, dia tidak ortogonalitas. Ortogonalitas atau tidak ya ortogonalitas. Nah, makanya di sini dikatakan ini bertentangan dengan ortogonalitas. Nah, sehingga ada satu I di bujur sangkar 1, ada satu I2, ada satu I3, sampai ada satu IR. Ini semuanya berbeda dengan 1. Karena dia kalau misalnya sama dengan 1, nah di bujur sangkar pertama kan, di baris pertama kan sudah sama dengan 1. Berarti selanjutnya juga yang di baris kedua, di kolom pertama tidak boleh sama dengan 1. Nah, maka dari itu semuanya berbeda dengan 1. Akibatnya, kardinalitas A kurang dari sama dengan N kurang 1. Maka teoremanya sudah terbukti ya. Kemudian kita lanjut ke teorema 5.2.2. Nah, misalkan P ini sebuah bilangan prima dan K bilangan bulat positif. Jika N lebih besar sama dengan 1 dan N sama dengan P pangkat K, maka terdapat sebuah keluarga bujur sangkar Latin ortogonal ordo N. Ini buktinya. Misalkan B1, B2, sampai Bn, ini adalah elemen-elemen sebuah field finite GFN. Nah, dengan N sama dengan P pangkat K elemen. Misalkan B1 ini adalah elemen identitas perkalian. Nah, Bn ini adalah elemen identitas perjumlahan dalam field finite GFN ini. Nah, untuk E sama dengan 1, 2, 3 sampai N kurang 1. Nah, kenapa N kurang 1? Nah, kita sesuai dengan teorema sebelumnya ya. Kalau kardinalitas suatu himpunan itu misalkan N, maka dia kurang dari sama dengan N kurang 1. Nah, ini didefinisikan dengan jajaran N kali N atau ordo N. Kan penulisan AE itu sama dengan AIJE. Nah, maka AIJE ini akan sama dengan BE kali BI plus BJ. Di mana dapat ini? Kan tadi sudah dijelaskan B1 itu elemen identitas perkalian dan BN itu elemen identitas penjumlahan dalam field dalam operasi field finite GFN tadi. Perlu diingat yang rumus ini yang AIJF sama dengan BE kali BI plus BJ karena akan dipakai di pembuktian slide-slide berikutnya. Nah, akan ditunjukkan bahwa AE merupakan bujur sangkar Latin. Untuk itu misalkan AIJE itu sama dengan AIKE. Maka dengan rumus yang tadi, operasi field GFN tadi, BE kali BI plus BJ
sama dengan BE kali BI plus BK. Nah, ini kan BE kali BI kan sama dengan yang sebelahnya. Nah, ini kita coret aja. Dan sisanya kan plus BJ sama dengan BK ya kan di sini. Ini hanya menggunakan inverse jumlah supaya menghilangkan ini ya. Nah, hasilnya akan menjadi BJ plus BK. BJ sama dengan BK. Maka J sama dengan K. Nah, ini berarti elemen-elemen atau unsur-unsur pada setiap baris AE berbeda semua. Karena kita kan tadi mencari di baris yang sama. Karena J sama dengan K, berarti elemen atau unsur-unsur pada setiap baris di AE itu berbeda semua. Lanjut. Ups. Nah, selanjutnya, misalkan AJIE sama dengan AKIE. Nah, ini kita ambil di satu kolom ya. Nah, maka BE kali BJ plus BI sama dengan BE kali BK plus BI. Nah, ini kan BI-nya sama, kita coret aja. Kedua sama. Nah, kemudian bersisa BE kali BJ sama dengan BE kali BK. Ini BE-nya sama kan, jadi kita coret aja. Nah, bersisa BJ sama dengan BK. Karena BJ sama dengan BK, maka BJ sama dengan K. Nah, ini berarti elemen-elemen atau unsur-unsur pada setiap kolom AE itu berbeda semua. Nah, karena unsur-unsur pada baris dan kolomnya berbeda semua, maka dengan demikian AE ini berjulur sangkar Latin. Oke ya. Kita hapus dulu. Ups. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa A1, A2 sampai AN kurang 1, ya AN kurang 1 karena tadi sesuai dengan teorema sebelumnya ya, itu saling ortogonal. Untuk itu pandang AE dan AF ini dengan tidak sama dengan F. Maksudnya penjuru sangkar yang berbeda. Nah, misalkan AIJE dipasangkan dengan AIJF itu sama dengan AK1E dipasangkan dengan AK1F. Nah, sesuai dengan teorema tadi, teorema sebelumnya kan di pembuktian eh, kalau baris pertama itu kan pasti sama nilainya dengan pasti nilainya kan 1, 2, 3 dengan bujur sangkar lainnya kan 1, 2, 3, bujur sangkar satunya juga 1, 2, 3, maka bisa bisa dipastikan bahwa AIJE ini akan sama dengan AK1E. Kenapa? Karena di sini satu dia di kolom pertama. Berarti AIJE sama dengan AK1E dan AIJF akan sama dengan AK1F. Nah, ini yang masing-masing ini kita tuliskan dalam bentuk operasi fit finite GFN tadi ya. Ada persamaan satu untuk yang ini, persamaan dua untuk yang ini. Nah, kita kurangkan, maka hasilnya kan BE kali BI dikurang BF kali BI sama dengan BE kali BK dikurang BF kali BK. Ini hasil pengurangan dari ini ya. Nah, ini kan ekuivalen dengan ini. Maksudnya kita apa ya istilahnya difaktorkan lah. Ini keluarkan BI-nya, ini kan ada BI, di sini ada BI. Ini tinggal kita faktorkan, keluarkan BI-nya. Ini juga kita keluarkan yang nguraskan kita keluarkan BK-nya. Oke, kita lanjut. Nah, karena E tidak sama dengan F, maka BE kurang BF ini tidak sama dengan 0. Nah, sehingga BE dikurang BF ini mempunyai inverse kali. Nah, jika kedua ruas di persamaan ketiga tadi dikalikan dengan inverse kali atau dicoret lah. Kita kembali. Ini kan BE dikurang B. Ini kan BE dikurang BF, di sini BE dikurang BF. Nah, ini kan sama, berarti tinggal dicoret aja. Maksudnya dari pernyataan tadi ya, itu maksudnya. Karena sama, kita coret aja. Lanjut. Nah, setelah dicoret tadi kan BI sama dengan BK hasilnya. Atau karena BI sama dengan BK, maka I sama dengan K. Nah, akibat dari eh, persamaan satu tadi diperoleh BE kali BI plus BJ sama dengan BE kali BI plus B1. Nah, ini kan I sama dengan K. Kalau kita ke slide sebelumnya, yang satu kan BE kali BI plus BJ, BE kali BK plus BI. Karena I sama dengan K, ini K-nya kita ganti dengan I saja. Yang K ini diganti dengan I, karena I sama dengan K, ya kan? Kita kembali ke slide tadi.
Oke ya, BE kali BI plus BJ sama dengan BE kali BI plus BI1. Nah, maka kita karena BE kali BI-nya sama dengan BE kali BI di row sebelahnya, maka kita coret, maka BJ sama dengan BI1. Maka J sama dengan 1. Oke. Nah, karena I sama dengan K dan J sama dengan 1, maka AE dan AF ini ortogonal. Karena F ini himpunan eh, elemen 1, 2, 3 sampai N kurang 1, dan E tidak sama dengan F, maka bujur sangkar A1, A2 sampai AN kurang 1 ini saling ortogonal. Ya. Dengan demikian teorema terbukti. Kita hapus dulu. Kita ke teorema 5.2.3 yang dikeluarkan oleh Magnus pada tahun 1992. Nah, bunyinya itu seperti ini. Jika terdapat himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo M dan himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo N, maka terdapat himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo Mn. Buktinya itu begini. Misalkan ada himpunan A1, A2, A3 sampai AN kurang 1. Ini yang anggotanya. Ini himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo M, dan B1, B2, B3 sampai Bn kurang 1, inilah himpunan R bujur sangkar Latin ortogonal ordo N yang lain. Ada dua himpunan bujur sangkar Latin ortogonal ya. Yang satu ordo M, yang satu ordo N. Nah, untuk E1, 2, 3 sampai R dilambangkan dengan AIJE, BE. Nah, B besar E ya. Nah, matriks dengan matriks bujur sangkar ordo N yang unsur pada baris ke U kolom ke V adalah pasangan terurut AIJE, BUVE. Ini penulisan anggotanya saja. Selanjutnya, definisikan matriks CE sebagai berikut. Nah, ini perkalian dua matriks ya. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kan eh, jelas bahwa matriks CE itu berdua Mn kali Mn. Kenapa? Karena kan syarat perkalian dua matriks itu kan A kali B sama dengan C kali D. A kali B dikali C kali D. Nah, syaratnya itu kan kita harus memastikan bahwa B dengan C-nya itu sama. Kolom di matriks pertama harus sama dengan baris di kolom kedua, di matriks kedua maksud saya. Nah, kalau B sama dengan C, maka bisa dilakukan perkalian dua matriks. Nah, maka dari itu, karena kan tadi bujur sangkar pertama kan ordo M, berarti dia N kali M. Bujur sangkar kedua dia ordo N, berarti N kali N. Karena syarat perkalian dua matriks adalah harus M sama dengan N, maka eh, M ini sama dengan N. Ya, berarti sama-sama ukurannya sama lah, M sama dengan N. Nah, dengan ini eh, jelas bahwa matriks CI ini berordo Mn kali Mn. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan himpunan bujur sangkar ortogonal ordo Mn ini, dia masuk ke bujur sangkar ortogonal. Nah, perhatikan CE, bujur sangkar himpunannya ini, pandang kita kita pandang sebuah baris di CE ini. Nah, dua unsur di dua kolom yang berbeda itu pasti AIJE, BUVE. Dan satunya lagi yaitu AIKE, BUWE. Nah, kedua unsur ini berbeda karena AE dan BE ini bujur sangkar Latin ortogonal. Karena AE dan BE ini bujur sangkar Latin ortogonal, nah pasti CE juga bujur sangkar Latin ortogonal. Nah, untuk menunjukkan CE dan CF ortogonal, maksudnya beda bujur sangkar ya. Nah, misalkan pasangannya itu AIJE, BUVE dipasangkan dengan AIJF, BUVF. Ini akan sama dengan bujur sangkar yang di F ya. Yang satunya ya. APQE, BSTE dipasangkan dengan APQF, BSTF. Ini dipasangkan. Masing-masing dua bujur sangkar CE dan CF. Nah, akan diperoleh AIJE, AIJF sama dengan APQE, APQF. Ini bentuknya bisa seperti itu berdasarkan tadi yang sebelumnya ya, sama dengan yang sebelumnya. Nah, dengan menggunakan cara seperti di pembuktian teorem 5.2.2 yang tadi yang finite GFN ya, operasi finite GFN, maka I akan sama dengan P dan J sama dengan Q. Kenapa? Karena AE dan AF itu ortogonal. Begitu juga
Kalau kita pasangkan, kalau kita pasangkan, oh sorry. Nah, kan tadi kita pasangkan kan AIJE dengan AIJF. Dengan APQE sama dengan APQF. Ini kan sama dengan ya kan. Sama juga kalau kita mulai pasangkan dari BUVE dengan BUVF, BSTE dengan BSTF. Maka U sama dengan S dan V dengan sama dengan T. Jadi CE dan CF ini ortogonal. Jadi sudah terbukti ya bahwa CE dan CF ini ortogonal. Dan dengan demikian teorema tadi sudah terbukti. Oke, selanjutnya adalah contoh soal mengenai materi tadi. Mana contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, disajikan 3 buah bujur sangkar Latin ortogonal ya. Bujur sangkar Latin saja. Nah, diberi pertanyaan, apakah ketiga bujur sangkar Latin tersebut saling ortogonal? Nah, kita cek ya. Nah, kita pasangkan dulu. Kalau kita pasangkan kan dia seperti A1 alfa, 3D beta, 4B gamma, dan seterusnya sampai 3B alfa. Nah, jika kita perhatikan, tidak ada pasangan yang berulang, ya. Maka bisa dikatakan bahwa ketiga bujur sangkar tersebut saling ortogonal. Nah, sesuai dengan teorema 5.2.1 bahwa himpunan bujur sangkar Latin ortogonal atau KBSLO, keluarga bujur sangkar Latin ortogonal dengan ordo n hanya memiliki paling banyak n kurang 1 anggota BSLO. Yaitu dalam hal ini di soal itu ordonya itu kan n-nya itu 4. Maka dia hanya memiliki paling banyak 4 kurang 1 BSLO, yaitu 3 BSLO. Oke, itu saja contoh soal yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.